Pasca munculnya Eyang Subur saat menggelar Maulid Nabi, konflik dengan Adi Bing Slamet tidak lantas reda. Perseteruan di antara mereka semakin panas saja. Dan kemarin Adi pun mendatangi Polda Metro Jaya. Tapi anehnya Adi tidak jadi melaporkan Eyang Subur. Mengapa? Benarkah karena tidak ada pasal yang bisa menjerat Eyang Subur? Ataukah karena tidak cukup bukti? Inilah perkembangan baru konflik Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur pasca munculnya Eyang Subur di perayaan Maulid Nabi bersama warga di lingkungan tempat tinggalnya 2 hari lalu. Seperti tak sabar untuk menyeret Eyang Subur ke ranah hukum, kemarin Adi tepati janjinya datang ke Polda Metro Jaya bersama 11 orang, diantaranya Ibu Subangun dan Arya yang siap bersaksi di pihaknya. Tapi sekeluarnya dari ruang reserse Polda Metro Jaya, Adi hanya menyebut kedatangannya sebagai silaturahmi dan tengah menghimpun kekuatan. Ada apa dengan Adi? Benarkah Adi tak jadi melaporkan Eyang Subur atau Adi tak mau merincikan isi laporannya ke polisi? Maka inilah Adi Bing Slamet dan rombongan yang mendatangi Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya kemarin. Pokoknya tenang aja deh ya. Ini kan semua juga lagi dikaji. Proses masih berjalan. Hukumnya masih berjalan. Nah, tenang aja. Mau buru-buru amat buat si Subur napas dulu. Ya. Pokoknya niat saya baik ya. Saya ingin bersilaturahmi di sini dengan bapak-bapak di kepolisian ya. Pokoknya tenang aja, nanti insya Allah akan tahu semua Pak bagaimana nanti akhirnya ya. Ini masih proses. Soalnya banyak ininya pasalnya nih. Dirugikan banyak ya. Kita himpun dulu jadi satu kekuatan ya. Makanya ikutin aja, pokoknya nggak kemana-mana tuh si Subur ya. Kalau rezeki nggak kemana istilahnya. Ya, tadi jam 10.15 Saudara Adi Bing Slamet datang ke Polda Metro Jaya bersama kurang lebih 11 rekannya untuk konsultasi dengan reserse ya, dengan penyidik perihal apa yang dialaminya dalam kaitan hubungannya dengan Pak Subur. Beberapa permasalahan disampaikan dari rekan-rekannya juga yang sifatnya sharing saja, dan dari penyidik juga menimpali ya untuk hal-hal yang diperkirakan bisa memperjelas permasalahannya. Namun setelah itu Saudara Adi Bing Slamet CS ini tidak membuat laporan polisi. Kalau memang dia sudah melakukan itu ya sudah, kita tunggu aja. Kita tunggu upaya dari mereka kan itu. Yang pasti ya itu kan beban pembuktian kan ada dari mereka sendiri untuk membuktikan bahwasanya itu merupakan tindak pidana. Berapa banyak sih pihak mereka? Dia tukang jahit dulunya, terus punya duit banyak tuh kan dari mana? Waduh, saya nggak tahu tuh. Pak Sabar mana Pak Sabar? Bang sudah janjian sama yang Mengapa Adi tak jadi melaporkan Eyang Subur ke polisi? Padahal selama beberapa pekan terakhir, ia menyerang habis-habisan Eyang Subur. Adi sepertinya ingin berhitung lebih cermat lagi akan langkahnya untuk menyeret Eyang Subur ke meja hukum. Dan kemarin adalah masih babak konsultasi. Setelah mendapat jawaban, ia akan memperhitungkan langkah berikutnya dengan orang-orang yang mengaku menjadi korban Eyang Subur dan siap bersaksi untuk dirinya. Namun belum lagi merealisasikan laporan ke polisi, sekeluarnya dari ruang reserse Polda Metro Jaya, Adi kembali bersuara lantang akan melaporkan Eyang Subur ke Majelis Ulama Indonesia dan bahkan ke Presiden. Hari ini saya menghadap ya dan mendapat banyak pengarahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk step yang berikutnya insya Allah lebih baik. Jadi saya juga akan melapor ke MUI ya, yang juga akan berhak menilai ya Bang ya, masalah kesesatan agamanya. Mungkin sampai ke Presiden pun nanti saya akan lapor. Kalau permasalahan ini sampai ke Presiden is amazing ya, luar biasa, luar biasa, dan menurut saya sudah
jelas seperti apa yang saya katakan bahwa saya memang ini ada nuansa politis. Kemarin ke DPR kan gitu, sekarang mau ke presiden, nggak masalah, lapor ke presiden. Kalau perlu lapor ke PBB sekalian. Itu kan jadi biar Perserikatan Bangsa-Bangsa ini melihat kan itu. Laporkan lagi juga ke Komnas HAM kalau memang dia mau. Laporkan lagi juga ke Komnas HAM kalau memang dia mau. Tanggapan sinis datang dari kuasa hukum Eyang Subur. Adi belum berani membuat laporan ke polisi karena gamang soal pembuktian tuduhan yang dia lontarkan ke Eyang Subur. Siapa menuduh harus siap membuktikan. Tuduhan santet diguna-guna memang sulit membuktikannya meski Adi berkali-kali bisa merasakan. Lalu pihak Eyang Subur menyindir Adi yang berkuar telah disantet, ditipu dan istrinya mau diambil, tidak berani melapor sendirian tapi malah menghimpun kekuatan mengajak orang lain. Tuduhan telah berbohong pun dilontarkan kuasa hukum Eyang kepada Adi. Alih-alih merunduk, Adi justru seperti menantang. Menurutnya, salah satu pasal untuk menjerat Eyang Subur adalah pasal 335 KUHP, saksi-saksinya pun telah disiapkan. Ya, ada pasal 335-nya juga ada. Iya, saksi-saksi juga ada. Saya yakin ini akan mendapatkan titik yang sangat terang dari Allah. Belum ada. Kita cek di SPKT, belum ada laporan yang masuk dari saudara Adibing Slamet. Nah, yang selama ini berkoar disantet, kemudian ditipu, diguna-guna, istrinya mau diambil, aliran sesat, ini kan Adi yang menggunakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok Adi nggak lapor ya? Kenapa harus orang lain gitu loh? Dan berarti apa yang dikatakan Adi selama ini, Adi adalah berbohong, dan fakta ini berarti benar, Adi memang bohong. Adi memang bohong. Kita pengen ada akhirnya, karena ini adalah hal yang berkaitan dengan gaib, alam metafisika. Lari ke Polda, yakin, karena pembuktiannya juga sangat sulit dan lain sebagainya. Paling pasal penipuan. Kuasa hukum Eyang Subur pun menuduh Adi sebagai penghasut. Diduga menghasut orang lain untuk melawan Eyang Subur. Kemana tuduhan itu dialamatkan sudah bisa ditebak. Orang-orang yang siap bersaksi di pihak Adi seperti Arya dan Ibu Subangun. Pihak Eyang Subur pun tidak tinggal diam dijadikan bulan-bulanan oleh Adi. Mereka menghimpun kekuatan dan bukti-bukti untuk bertarung di meja hukum. Adi pun tak mau kalah. Ia mengaku memiliki bukti-bukti baru dari artis-artis yang menjadi korban Eyang Subur dan merapat ke barisannya. Bukti-bukti kita ada ya beberapa, dan insya Allah hari ini juga ada bukti baru. Ada bukti baru yang akan merapat ke kubu saya. Teman yang korban. Korbannya juga dari pihaknya teman kita ya. Ya poinnya banyak di sini kan, ada penistaan agama ya, unsur penipuannya juga ada, terus pelecehannya juga ada ya. Jadi ini semua kepengen kita kuatin, jangan sampai jadi prematur ya, kita mau kuatin. Karena kalau udah menyangkut masalah hukum begini, harus kita juga benar-benar yang dapat otentik semua. Jadi saya akan, yang tadinya abu-abu akan saya kerangin nih warnanya nih, biar kerang. Nah itu gunanya saya juga melapor kemari. Ya, secara formal saja, kalau akan melaporkan sesuatu tentunya dibahas dulu mendalam, kemudian dilengkapi ya, apa yang menjadi unsur-unsur ataupun pendukungnya ataupun bukti-bukti yang melandasinya. Jadi sehingga untuk ke depan itu lebih mudah untuk menanganinya, dan mereka menerima masukan dan mempersiapkannya. Namun apakah akan menjadi laporan atau tidak kita juga belum tahu. Bukan cuma Eyang Subur loh yang menjadi korban Adi, banyak, jangan salah. Banyak ya, nantilah kalau Adi bilang katakan kita punya bukti, kita pun punya bukti. Coba saksi jangan ditanya deh. Sudah banyak yang menghasut ya, yang masyarakat dihasut dan sebagainya. Kan dia sendiri yang ngomong. Meski baru sebatas konsultasi dan belum melaporkan Eyang Subur, tindakan Adi mendatangi Polda Metro Jaya tetap sebagai genderang perang terhadap Eyang Subur. Namun semakin tajamnya konflik dan perseteruan mereka tidak serta menguak misteri istri-istri Eyang Subur. Berapa sebenarnya istri Eyang Subur? 8 atau 9? Lantas benarkah ia didesak untuk menceraikan sebagian istrinya? Benarkah pula alasan menikahi banyak wanita untuk menambah kesaktian? Saksikan Intens di segmen selanjutnya.
kita pertanyakan lagi, Pak Subur, apakah benar Anda mempunyai istri 9? Jawab dia, tidak Habib, istri saya 8. Kaget saya. Saya bilang bisa keluar, bisa dikeluarkan tuh istri. Saya rekam di handphone omongan istrinya macam-macam. Dan pada saat itu juga kita minta untuk yang 4 diceraikan dan diberikan uang. Jika Eyang Subur telah muncul, kisah tentang istri-istrinya masih saja menjadi misteri. Ada yang mengatakan 8, tapi ada pula yang menyatakan 9 orang. Berapakah sesungguhnya istri-istri dari Eyang Subur? 8 atau 9? Benarkah Eyang Subur menikahi banyak wanita karena untuk menambah kesaktiannya? Benarkah pula kini Eyang Subur didesak untuk menceraikan sebagian dari istrinya?